Oke, menyambung dari obrolan tadi di awal, aku mau cerita soal digital campaign ya kan, karena kan kita di sini mau ngomongin sarung nih kan di mana di platform media digital ya. Aku kenalan dulu, aku Mas Ae, aku aktif di media sosial di 5 media sosial ini dulu yang terakhir, yang paling kiri ini ada logo Friendster. Mungkin teman-teman nggak main Friendster ya, yang main Friendster mungkin yang udah seumuran sama saya. Aku aktif di Twitter sama di Instagram, kadang-kadang di TikTok, cuman karena aku belum bisa joget jadi nanti dulu deh main TikTok gitu ya. Nah, langsung ke digital campaign ya. Digital campaign itu apa sih gitu kan? Digital campaign ini basicnya adalah social campaign. Social campaign itu apa? Menurut buku yang pernah saya baca, ini adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar halayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Nah, mungkin ini inline dengan apa yang akan kita lakukan saat ini gitu kan. Digital campaign adalah social campaign yang dilakukan secara digital. Salah satu platformnya seperti tadi yang disebutkan oleh Mbak Dina tadi di awal adalah melalui media sosial, karena media sosial adalah media yang cukup dekat dengan kita, kita sering bersentuhan dengan media sosial mungkin hampir tiap jam ya kan, 2 jam sekali, sejam sekali kita buka TikTok, buka Twitter, buka Instagram dan segala macamnya. Serupa tapi nggak sama dengan digital marketing campaign ya. Kalau digital marketing campaign ini ujungnya jualan gitu. Kalau di sini digital campaign yang mau aku bicarakan ini ada kaitannya dengan social campaign yang tujuannya adalah mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya gimana sih? Digital campaign itu, social campaign itu punya sumber yang jelas, punya penggagas itu siapa orangnya, sumbernya siapa, punya perancang kampanyenya, siapa sih orang-orang yang merancang kampanyenya ini, punya penyampai pesan, siapa sih orang-orang yang menyampaikan pesan ini, produk yang dikampanyekan, apa sih produk yang mau dikampanyekan. Kalau kita ngomongin dalam konteks webinar ini ya, kita sebagai orang-orang yang ingin mengkampanyekan produk sebagai barang yang dikampanyekan gitu. Sebagai barang yang dikampanyekan adalah sarung gitu kan. Pesan yang disampaikan itu apa gitu. Pasti ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari produk-produk itu, entah dari cerita produknya atau dari si pembuatnya atau dari segala macamnya, itu pasti ada. Ciri-cirinya seperti itu biasanya kalau campaign. Elemennya apa aja? Ada alasan, maksud tujuannya itu apa, kemudian ada individu atau organisasi, ini ada agent of change yang tadi udah disebutkan Mbak Dina juga ya, kita sebagai agent of change ya ini elemen-elemen dalam campaign ini. Kemudian target, siapa sih sasarannya, siapa sih yang akan orang-orang yang akan kita ajak untuk bergabung dengan kita, untuk bersekutu dengan kita gitu kan. Kemudian channelnya ini pakai apa aja, menggunakan apa gitu kan. Kalau tadi kita ngomong digital ya udah, kita yang paling dekat dengan kita adalah menggunakan media sosial. Ya, kalau teman-teman sering main di Instagram, pakai Instagram. Kalau teman-teman sering main di Twitter, pakai Twitter, atau di TikTok, pakai TikTok. Strateginya gimana? Ini yang paling penting. Yang paling penting adalah strateginya. Strateginya gimana? Campaign itu nggak akan jalan jika offline dan online nggak saling mendukung ya. Kalau online-nya jalan terus, tapi offline-nya diem aja, ya itu sama aja gitu kan. Kita hanya istilahnya cuma berkuar-kuar aja di media digital. Itu bukan suatu hal yang baik gitu kan. Begitu juga sebaliknya, kalau offline-nya kenceng gitu kan, bagus, tapi online-nya ternyata banyak orang yang nggak ngerti, wah ada apa ya. Ya kita nggak akan dapat efek yang bagus lewat kampanye ini. Yang baik itu adalah offline dan online itu saling mendukung. Campaign nggak akan jalan tanpa strategi. Nah, strateginya itu gimana? Gitu kan. Ini ada 7 kunci membangun strategi campaign di media sosial. Buat teman-teman yang pengen ya mulai untuk belajar membangun campaign apapun itu ya, khususnya sarung di saat ini gitu kan, kain-kain tenun dan segala macamnya itu, kita akan belajar lewat sini. Sebenarnya ada 10, cuman aku ngomongin 7 aja deh. Yang pertama, kita harus bisa menentukan objektif. Salah menentukan objektif itu nanti akan berakibat di akhir salah menentukan strateginya. Objektif itu apa sih gitu? Objek itu macam-macam ya, ada awareness, ada education, ada engagement, ada involvement, ada acquisition, ada public trust, ada change behavior, ada risk management, ada public loyalty dan segala macamnya. Nah, kalau dalam konteks kita ngomongin sarung saat ini ya, atau produk yang dekat dengan kita ya, kita bisa pilih nih dari banyak ini, kita bisa pilih lebih dari satu nih objektifnya apa sih. Aku ngomongin misalnya sarung gitu kan,
apakah aku hanya ingin mengejar awareness aja gitu kan, aku hanya pengen orang-orang tahu soal sarung, atau aku ingin mengedukasi orang-orang nih, aku ingin mengedukasi orang-orang bahwa ternyata pakai sarung di kayak gini lagi, kayak yang dilakukan Mbak Leni tadi itu kan termasuk salah satu mini campaign ya di sana. Di sana isinya adalah mengedukasi gimana sih caranya menggunakan sarung, ada teknik-tekniknya dan segala macamnya, dan lewat apa yang disampaikan Mbak Leni tadi itu aku juga jadi belajar, oh ternyata ada nih model yang ditarik begini, habis itu dikubet gini, habis itu diikat lagi begini. Itu kan aku jadi paham ya kan di situ. Kemudian ada lagi mungkin yang ada kaitannya sama ini, change behavior mungkin. Nah, ini campaign besarnya mungkin ya, mengubah kebiasaan orang ya, yang dari awal memang kita terbiasa menggunakan cara pendek atau cara panjang dan segala macamnya, kita ubah nih perilakunya sedikit-sedikit jadi terbiasa menggunakan sarung. Nah, ini objeknya harus ditentukan di awal nih, jangan sampai salah menentukan objektif, karena kalau sampai udah salah dari awal nanti di akhirnya nanti akan salah. Kalian bisa pilih nih dari beberapa ini, bisa pilih lebih dari satu, awareness, education, dan segala macam. Ini beberapa yang tadi aku sampaikan di awal ketika aku membuat campaign di Merawat Jogja. Objektifnya, kalau tadi aku ngomongin soal wani ngebis ya, wani ngebis itu berani untuk naik bis gitu kan, objektifnya apa? Ya change behavior. Aku menentukan di awal adalah mengubah perilaku kebiasaan orang-orang yang suka naik kendaraan pribadi menjadi naik kendaraan umum. Nanti pesan-pesan yang disampaikan itu juga akan berpengaruh ke cara kita menyampaikan pesannya. Oh ternyata kalau mengajak orang itu seperti ini cara Nah, objektif ini itu harus bisa dikonversikan dalam parameter yang bisa diukur ya, biar kita tahu nih kira-kira campaign ini works atau enggak gitu kan. Ada yang namanya kalau kita parameter itu bisa dibagi dalam beberapa kategori. Ada follower quote, ada engagement rate, ada positive sentiment, ada link, ada video view, ada share, ada mungkin yang daftar dan segala macam. Nah, ini harus dikonversikan. Misalnya objektifnya adalah change behavior ya kan, dari 100 orang yang kita paparkan konten edukasi dan segala macamnya, harus ada 10 orang yang kebiasaannya berubah. Dari 100 orang yang nggak pernah pakai sarung, rumah Raja Guguk di antara 100 orang itu 10 orang punya kebiasaan. Tenang, Raja Guguk apa suku tuh Pak? Biar marga ini efektif. Nah ya. Kembali pasarin. Yang kedua, ini ada Mutesi Rai. Siapa sih audiens kita? Siapa sih yang akan kita ajak bicara? Berapa umurnya? Ili nama. Kemudian mereka interestnya soal apa? Gimana kebiasaan? Kita harus paham nih. Jangan sampai kita ngomongin soal sarung ke orang yang nggak tepat gitu kan, ke orang yang ya udah dia nggak peduli dengan fashion, dia nggak peduli segala macam. Ya itu bisa didekati, cuma cara pendekatannya pasti akan beda dengan orang-orang yang mungkin sudah mungkin mereka tertarik dengan fashion, kemudian mereka malu-malu atau sudah mulai mencoba-coba berpakaian menggunakan kain-kain tenun dan segala macam. Itu kan gaya komunikasinya kan pasti beda. Jadi pahami dulu. Kita ingin ngomong sesuatu itu ngomong sama siapa gitu. Jangan sampai apa yang akan kita omongkan ke orang itu nanti akan jadi hal yang sia-sia. Orang-orang ini banyak audiens di sekitar kita tuh banyak. Ada audiens yang tipenya kreator, dia itu aktif buat konten di media sosial. Ada yang conversationalist, dia tuh yang cerewet ya kan, ada yang kritik, orang-orang yang suka mengkritik sesuatu. Nah itu kan ini ada banyak sekali kategori audiens, dan kita harus paham nih orang-orang seperti apa yang kita ajak bicara di media sosial. Kemudian gimana cara mengetahui preference audience? Ya survei, tanya. Paling gampang itu adalah tanya, polling gitu kan, menggunakan fitur-fitur yang misalnya di Instagram ada fitur Q&A dan segala macamnya, ya kita tanya gitu kan. Misalnya kalau kalian pengen survei nih kira-kira dari sekian banyak dari followers kalian di media sosial, udah tanya gitu, kalian pernah pakai nggak sih? Udah tanya sesederhana itu gitu kan. Kalian pakai atau kalian kalau pakai sarung biasanya dipakai untuk apa? Itu kan kita bisa tahu nih. Oh biasanya orang-orang
pakai sarung cuma dipakai untuk sholat, atau aku dipakai sarung cuma dipakai untuk tidur, itu macam-macam. Oh ternyata dari sekian banyak followersku, ternyata orang yang menggunakan sarung itu masih sebatas ini. Nah, baru ketika kita sudah mengetahui ini sama audiens kita siapkan narasi atau teknik komunikasinya biar mereka itu bisa menerima apa yang akan nanti kita sampaikan lebih dari apa yang mereka tahu soal sebenarnya. Kemudian soal audiens ini jadilah solusi dari keresahan audiens. Jangan takut untuk mendengarkan keluhan audiens. Kalau teman-teman pengen mengkampanyekan sarung di media sosial dan segala macam, ya jadilah solusi dari keresahan audiens. Keresahan audiens apa sih yang berkaitan dengan sarung? Ya mungkin yang paling sederhana yang bisa saya tangkap adalah malu gitu. Karena saya sendiri sempat mengalami hal itu kan. Aku sendiri sempat mengalami, aku pakai sarung kemana-mana itu malu gitu. Kenapa? Ya itu perasaanku. Tugas kalian adalah memberikan solusi gimana caranya biar teman-teman itu nggak jadi malu, atau mereka nggak pede, atau mereka bingung gitu kan. Aku itu pengen pakai sarung tapi bingung gimana caranya gitu kan. Ada yang kayak gitu-gitu kan. Nah, jadilah solusi atas keresahan audiens. Kalau misalnya aku tuh malu pakai sarung, aku tuh nggak mau gini. Ya udah kalian bikinlah tips and trick gimana caranya menahan malu. Gimana caranya pede tampil dengan sarung, mungkin dengan style yang lebih keren, atau dengan padupadan atau fashion atas, bawahan dan segala macam yang lebih oke. Itu mungkin bisa jadi salah satu solusi juga gitu. Platform, nah ini ada lagi namanya platform. Setiap platform itu memiliki karakter dan fungsi yang berbeda gitu kan. Di Twitter orang-orangnya begini, di Instagram orang-orangnya begini, di TikTok orang-orangnya begini. Itu teman-teman harus pahami itu platformnya itu seperti apa, kemudian profil audiensnya seperti apa, orang-orang yang ada di sana gitu kan. Pasti teman-teman, aku yakin pasti udah pada ngerti soal keunggulan, kekurangan tiap platform yang ada di sini itu pasti udah pada paham gitu kan. Jadi pasti harusnya udah ngerti gimana caranya kita memanfaatkan platform yang kita gunakan itu semaksimal mungkin. Cuma nanti kalau misalnya ada yang bingung, bisa sih kita bahas atau nanti masukkan ke kolom Q&A biar aku jawab. Kemudian yang keempat ini adalah positioning. Berikan nyawa pada digital asset sedapat mungkin dengan audiens. Ini tuh jadi semacam kalau kita ingin mengkomunikasi sesuatu itu kita harus memberikan persona di sana. Jadi ya dibikinlah seolah-olah orang yang akan kita sampaikan itu adalah seseorang yang berbicara gitu. Kita harus berikan nyawa pada digital asset. Misalnya kita bisa memilih tema, pendekatan visual gimana, gaya bahasanya gimana, formal atau informal, ataukah kita punya panggilan khusus buat audiens kita, ataukah kita punya warna-warna khusus yang memang itu menggambarkan brand atau persona kita di media sosial gitu kan. Positioningnya ini aku jelasin soal di nanti kita sambat dengan hari ini. Positioningnya di sini adalah orang yang suka mengeluh, kemudian dia bisa hidup di mana aja. Ada yang dia sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang bekerja, kemudian percintaan dan segala macam ya, orang sedang jatuh cinta. Ini aku memberikan positioning di nanti kita sambat dengan hari adalah orang yang suka mengeluh. Jadi bahasa yang aku gunakan adalah bahasa keluhan, dengan mungkin ini banyak bahasa Jawa ya, karena memang aku mix antara bahasa Jawa sama bahasa Indonesia gitu kan. Cuma itu posisi yang aku sampaikan. Kemudian yang di sini posisinya juga beda lagi gitu kan. Di Mawar Jogja yang aku bikin, ya ini adalah anak muda yang mungkin dekat dengan Jogja atau mengkritisi hal yang ada di Jogja, kemudian membicarakan banyak hal-hal sederhana yang ada di Jogja. Cara berkomunikasinya lain lagi dengan dua hal ini. Nah, kelihatan kan bedanya antara ini. Nah, itu pentingnya positioning di mana di dalam sebuah campaign. Dan yang kelima ini adalah proposition. Ini pesan inti yang menjadi kesimpulan yang akan ditangkap audiens. Mulai aja dulu. Ini apa nih? Mulai aja dulu ini apa ya? Mulai aja dulu di Tokopedia. Pasti ada jalan. Ini Gojek. One Heart. Ini Honda. Sigap membangun negeri. Ini ManPU kalau nggak salah ya. Merdeka Belajar. Ini apa? Mendikbud kalau nggak salah. Nah, di sini juga teman-teman tadi sebenarnya udah di awal udah disebutkan, sarung is my new style ya.
Nah, ini proposition yang memang pesan inti yang menjadi kesimpulan yang akan ditangkap audiens. Ketika orang membaca itu orang udah langsung oke, Sarung is my new style. Berarti apa namanya? Sarung adalah ketika orang membaca tulisan Sarung is my new style, oke, Sarung adalah gaya yang baru. Proposition. Konten yang terakhir, bukan terakhir ini kan ambil ya. Konten adalah raja. Ini tuh konten penting, sebenarnya panjang, aku akan cukup ngomongin hal ini di sini, cuma aku akan persingkat. Mungkin nanti kita bisa bikin sesi khusus untuk ngomongin soal konten, bikin bahas khusus aja. Konten ini sebagai driver dari konten, kita harus paham siapa yang akan kita tuju dan kemana tujuannya. Jadikan konten kita pun menjadi sesuatu yang bisa mengubah pandangan, sikap atau perilaku audiens kita. Kita ngomongin konten. Perubahan itu, perubahan pandangan atau sikap atau perilaku itu bisa kita sebut dengan audience journey. Journey-nya audience itu gimana? Ini biar teman-teman tahu ya, biar teman mungkin sadar juga sih, biar teman-teman menyadari juga. Audience journey seperti ini. Awalnya itu stranger, belum kenal, belum tahu apa-apa, belum ada interaksi. Oke, kamu ngomongin sarung dan segala macamnya, ada orang yang nggak tahu kamu siapa, kemudian dia awalnya masuk ke dalam kategori ini. Kemudian ketika dia mulai tertarik ya dengan konten, mungkin dia mulai bertanya, itu belinya di mana? Gitu kan. Dia udah masuk ke dalam tahapan ini nih, sudah berinteraksi dengan topik. Nah, ketika dia sudah mulai di sini, ini teman-teman harus menjaga benar nih orang-orang yang sudah mulai berinteraksi nih, gitu kan, dari stranger, dari audiens ini. Ketika mereka udah tanya itu aja belinya di mana gitu, kalian harus benar-benar memaintain mereka dengan baik-baik. Kemudian kalian jawab gitu kan, kemudian kalian kasih penjelasan yang jelas, akhirnya mungkin dia memutuskan menjadi follower atau mungkin kabur gitu. Kalau misalnya dia jadi followers atau memang benar-benar suka, pasti dia pengen lihat postingan selanjutnya lagi gitu kan. Kalau misalnya udah jadi follower, ketika dia memutuskan untuk follow akun teman-teman, pasti mereka akan memutuskan oke, aku akan nungguin dia akan ngomongin apa sih di konten selanjutnya. Kemudian ketika tahapan selanjutnya setelah jadi follower, dia akan jadi buyer atau user. User itu mau aksi atau mau berpartisipasi atau mau beli atau mau submit atau mau bergabung dengan kalian untuk mengikuti campaign yang teman-teman lakukan, gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah advocate. Ini yang paling susah di bagian advocate, karena mereka akan sukarela merekomendasikan atau share campaign atau apapun itu yang berkaitan dengan campaign sarung ini ke teman-teman dekat mereka. Kalau bisa sampai tahapan ini ya, mereka secara sukarela share atau membagikan sesuatu yang berkaitan dengan campaign yang teman-teman lakukan, itu berarti teman-teman udah keren. Karena sudah bisa mengubah ya audience journey ini dari stranger menjadi bagian di sini. Ini tahapan-tahapan mungkin teman-teman pernah mengalami hal ini gitu kan, ketika teman-teman menikmati konten di media sosial, ini apa sih ngomongin apa? Aku tertarik nih, aku jadi audiensnya deh. Kayaknya besok bakal lucu lagi deh. Aku follow deh akunnya. Kayaknya menarik nih. Oh, dia bikin kayak gini, aku ikut deh, aku beli deh, aku segala macam deh. Kemudian ternyata produknya bagus nih, ternyata campaign-nya bagus nih. Aku akan share nih ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain ikut lagi. Ini yang perlu teman-teman pahami dari sisi audiens ya ketika journey. Untuk membuat konten yang baik ada 3 hal utama yang harus teman-teman pahami. Pertama itu apa yang jadi ciri khasmu, apa yang kamu punya dan bisa kamu berikan ke audiens, apa tujuan dari konten kamu. Ingat ya, apa yang jadi ciri khasmu, ceritakan. Apa yang kamu punya dan bisa kamu berikan ke audiens, ceritakan. Apa tujuan dari konten kamu, ceritakan. Yang kedua, siapa audiens yang ingin kamu jangkau. Tadi udah disebutkan audiens ya. Apa kebiasaan mereka itu seperti apa, teman-teman tuh harus tahu, harus paham gitu kan. Mereka sukanya apa yang mereka alami dan rasakan. Tadi kalau aku bilang kan, apa yang mereka alami dan rasakan itu, kalau mereka merasa malu atau mereka merasa beda atau mereka merasa bingung, teman-teman harus tahu, harus pahami hal itu. Ketika mereka berikan solusi biar mereka nggak pede, ya berikan solusi agar mereka pede gitu. Bantuan apa yang mereka butuhkan dari kamu, ini yang paling penting. Apa yang mereka alami dan rasakan, dan bantuan apa yang mereka butuhkan dari kamu. Itu harus teman-teman sebagai orang yang ingin membuat konten atau ingin berpikir harus. Bagaimana yang ketiga ini bagaimana cara menyampaikan pesan kepada audiens. Kita mengkomunikasinya seperti apa?
tadi kan udah aku bilang beda orang yang sudah tertarik dengan fashion dengan orang yang belum tertarik dengan fashion itu cara berkomunikasinya pasti berbeda. Tipe konten seperti apa yang cocok untuk menjangkau audiens, apakah itu video atau foto ataukah bercerita atau segala macamnya. Nah ini teman-teman juga harus pahami pendekatan seperti apa yang cocok, pendekatan seperti apa yang tepat untuk mereka. Ini juga harus teman-teman pahami ya, apa namanya ketika ingin mengkomunikasikan sesuatu ke audiens teman-teman. Kalau udah paham semua, baru deh mikir kontennya. Konten ini digunakan untuk menjaga konsistensi untuk mengawal strategi. Gak ada konten yang bersifat jangka panjang, semuanya itu pasti nanti akan berubah sesuai dengan apa namanya dengan kecepatan, dengan dinamika media sosial. Kemudian yang selanjutnya, nah ini apa yang kamu cara bikin konten ini yang paling bagus di sini nih, ada konten, ada sweet spot. Apa yang kamu mau, apa yang audiensmu inginkan, ambil tengah-tengahnya, inilah konten. Ini rumus rumus bikin konten seperti ini. Apa yang kamu inginkan, apa yang audiensmu inginkan, dan ambil bagian tengah-tengahnya, ini akan jadi konten. Inilah yang akan menjadi konten kamu untuk di media sosial. Yang ketujuh, interaction. Cobalah untuk selalu berhubung dengan audiens, pastikan mereka layaknya sebagai manusia, karena ya siapa sih yang nggak mau dianggap sebagai manusia walaupun itu hanya di media sosial. Ya pasti kita harus tetap berkomunikasi, terhubung dengan baik dengan audiens, dan kita harus memposisikan mereka selayaknya sebagai manusia, sebagai kawan, dan sebagai teman. Manusia nggak suka diberitahu, ingat ya, manusia nggak suka diberitahu, mereka suka diberi cerita. Jadi kalau teman-teman punya cerita soal sarung, soal pengalaman teman-teman berkaitan dengan proses pembuatan kain, tenun, produksi, dan segala macamnya, ceritakan. Ceritakan itu bukan diberitahu ya. Berceritakan ya, cerita, aku kemarin begini, ternyata begini, ternyata begini. Itu namanya bercerita. Kalau memberitahu itu kan kayak orang berita, Allah terjadi kekacauan di sini. Nah itu kan kayak orang memberitahu ya. Itu orang nggak manusia nggak suka diberitahu, mereka suka mengutip salah satu kutipan dari kata kalimat dari teman saya, Mbak Windy Aristianti. Dunia ini berisi kumpulan cerita, belajarlah menemukan persoalan sederhana dari biasanya cerita. Aku harap teman-teman bisa memulai campaign sarung ini dengan cerita-cerita sederhana dari sekitar teman-teman, sehingga nanti cerita-cerita yang soal sarung dan segala macam bisa hadir. Terima kasih. Di sini kawan sahabat, agar kamu tidak perlu merasa pura-pura. Saya Mas Aik. Kalian bisa follow akun media sosialku di masaik.co atau di Mas Aik di Instagram. Ini fotoku pakai sarung, apakah sudah keren atau belum? Semoga sudah keren ya. Aduh, terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian bisa follow atau tanya di abis ini atau nanti bisa masuk ke kolom Q&A. Thank you Mbak Oki, saya kembalikan ke Mbak Oki. Terima kasih banyak Mas Aik, udah keren banget. Aku tinggal nunggu di bonceng aja Mas. Ya ini di belakang masih kosong loh. Oke, itu dia tadi penjelasan dari Mas Aik. Jadi kalau boleh aku simpulkan, sosial media itu ada tricky ya Mas Aik ya. Kelihatannya gampang posting aja, tapi sebenarnya banyak yang harus kita perhatikan.